Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita mengambil pelajaran dari salah seorang waliullah, Fudail bin Iyad. Dikisahkan bahwa Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang pencuri dan perampok yang sangat disegani. Suatu hari Fudail muda hendak menyantoni rumah seseorang, mencuri ke rumah yang sudah lama dia incar. Maka dengan membawa peralatan, beliau berusaha mencungkil salah satu jendela dari rumah tersebut. Setelah berhasil, Fudail pun berusaha pelan-pelan untuk masuk ke rumah tersebut. Namun sayup-sayup dari rumah terdengar pemilik rumah sedang membacakan Al-Quran. Kebetulan yang dibaca adalah surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-ayah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah? Mendengar ayat yang dibacakan oleh pemilik rumah tersebut, maka tiba-tiba hati Fudail pun bergetar, tubuhnya merinding, dan linggis yang ada di bawahnya tiba-tiba jatuh, dan dia tidak mempunyai daya kekuatan apapun. Maka dia pun mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah tersebut. Dengan tubuh sempoyongan dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat, bermunajat kepada Allah, dan Allah pun datang untuk memberikan hidayah kepadanya. Jemaah rahimakumullah, sejak itulah Fudail berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang telah lalu. Hidupnya dihabiskan untuk bermunajat. Suatu hari ia memutuskan untuk keluar untuk mencari guru guna mengobati kegalauannya saat itu. Maka ia pun mencari dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari guru. Waktu terus berlalu, perjalanan dari satu guru ke guru lain, hingga akhirnya mengantarkan Fudail ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika di padang Arafah, tak satu pun doa yang dia ucapkan, hanya tetesan air mata hingga tangisan yang merderai yang dilakukan oleh Fudail. Ketika satu persatu jemaah meninggalkan padang Arafah, maka Fudail pun berdiri seraya berdoa dengan singkat, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, terimalah taubatku." Jemaah rahimakumullah, perjalanan waktu mengantarkan Fudail telah menjadi seorang ulama besar. Suatu hari, khalifah yang berkuasa saat itu, yaitu Harun ar-Rasyid, mengundang
para ulama untuk datang ke istananya untuk memberikan nasihat. Termasuk di sini adalah Fudail bin Iyad. Dia belum mengenal wajah dan tidak tahu siapa sang khalifah tersebut. Maka berangkatlah Fudail dan para ulama lainnya untuk menuju ke istana. Di tempat acara tersebut, satu persatu ulama maju ke atas mimbar untuk memberikan tausiahnya. Namun ketika tiba giliran Fudail bin Iyad, karena dia belum mengenal siapa khalifahnya, maka dia pun bertanya kepada rekan sebelahnya, yang mana khalifah itu? Ketika ditunjukkan, itulah khalifah yang duduk ada di sebelah sana. Maka Fudail pun berdiri ke tempat Harun ar-Rasyid yang duduk. Kalau ulama tadi sebelumnya memberikan nasihat di depan mimbar, maka berbeda dengan Fudail bin Iyad, maka dia langsung menyamparkan kepada khalifah tersebut dan mengucapkan satu kalimat, "Wahai khalifah, di pundakmu urusan umat dan urusan agama." Mendengar satu kalimat yang sangat singkat ini, tiba-tiba sang khalifah meneteskan air mata. Dia menangis, mungkin membayangkan betapa berat amanah yang diemban sebagai seorang khalifah. Walaupun satu kalimat, namun itu tetap membekas di hati khalifah. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kisah perjalanan dari Fudail bin Iyad, seorang pencuri yang akhirnya menjadi wali Allah. Tentu tidak sembarang orang bisa menjadi seperti Fudail bin Iyad. Kalau seorang itu imannya tidak benar, tidak akan bisa. Hanya orang-orang yang imannya benar saja ketika dibacakan Al-Quran hatinya bisa bergetar. Syekh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau pun tidak berani mengklaim ketika ada seorang bertanya, "Wahai Syekh, apakah Anda orang yang beriman?" Hasan Al-Basri menjawab, "Kalau ukuran iman itu percaya kepada rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan seterusnya, saya mungkin iya. Tapi belum tentu kalau ukuran iman itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka ketika disebutkan asma Allah maka bergetar hatinya karena takut, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya semakin bertambahlah imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jemaah-jemaah rahimakumullah, iman yang bersih hanya lahir dari hati yang bersih pula. Seorang pencuri sekalipun, kalau Allah takdirkan dia memiliki hati yang bersih, maka melahirkan iman yang bersih pula. Karena hati yang bersih akan melahirkan hal-hal yang bersih. Ketika seorang itu memiliki hati yang bersih, ucapannya menjadi ucapan yang bersih, perbuatannya adalah perbuatan yang bersih, sehingga ketika memberikan nasihat tidak butuh waktu berjam-jam, tidak perlu tausiah yang lama, hanya dengan satu kalimat tersebut lahir dari hati yang bersih, maka ucapan itu langsung akan masuk ke hati orang yang diberikan nasihat. Tetapi apabila seorang itu mempunyai hati yang kotor, maka pikirannya pun penuh dengan kekotoran, ucapannya pun menjadi ucapan kotor dan selalu mempunyai prasangka yang kotor kepada orang lain. Hal yang baik pun dianggap kotor. Ada orang berdoa disebut menyerobot doa, ada yang bersilaturahmi disebut pencitraan. Ini biasanya lahir dari hati-hati yang kotor. Hadirin rahimakumullah, penting bagi kita untuk membersihkan hati, karena hati adalah pusat atau sentralnya manusia. Baik dan buruk manusia itu tidak dilihat dari penampilannya, tetapi dilihat dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan
dan hartamu, tetapi Allah melihat pada hatimu dan amalmu. Maka marilah kita senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih dan bening, karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua, dan sebaliknya apabila gumpalan daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini bermanfaat khususnya bagi diri khatib pribadi dan umumnya bagi jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salah wassalam ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahul akbar. Aqimus shalah.